Di awal film, kita diperkenalkan dengan Ovi, anak tunggal dari Mahajan yang merupakan mafia paling berkuasa di Perindapan. Orang Kalimantan pasti ketawa dengar kata Mahajan. Walaupun hidup dalam kemewahan, Ovi sama sekali tidak bahagia karena selalu diatur-atur. Bahkan saat ayahnya berada di penjara, Ovi tetap dikekang sebab Mahajan telah menugaskan anak buahnya yang bernama Saju untuk mengawasi Ovi. Di sini Saju terlihat sangat tegas karena dia adalah mantan pasukan khusus yang sangat kuat. Selama ada Saju, Ovi hanya bisa diam di rumah dan bermain piano sendirian. Namun suatu malam, Saju tidak berada di rumah dan Ovi memiliki celah untuk keluar. Dia pun langsung pergi ke warung beras kencur bersama dengan temannya yaitu Sachin dan Raju. Di sana, Sachin berusaha mencarikan gebetan untuk Ovi dan tentunya bukan tante-tante yang suka mangkal. Selain itu, dia juga membujuk Ovi agar mau menghisap Jisamsu untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Tapi saat akan menghisapnya, ada dua orang polisi yang datang menghampiri. Mereka adalah Opsir Ladusing dan Uncle Mutu. Sontak, Ovi dan Sachin pun gelagapan. Anehnya, dua polisi ini tidak menggerebek mereka karena rokok Jisamsu. Lalu tak berselang lama, Uncle Mutu langsung mengeluarkan pistolnya dan inilah yang terjadi. Keesokan harinya, Saju mengunjungi Mahajan di penjara. Dia segera melaporkan kepada bosnya bahwa Ovi telah diculik oleh dua polisi jamet. Mendengar penjelasannya, Mahajan langsung murka. Dia pun menyuruh Saju untuk bertanggung jawab karena telah lalai dalam menjaga anaknya. Oleh karena itu, Saju harus menggunakan skill pasukan khususnya. Di sisi lain, istri Saju yang bernama Neisha ini orangnya tidak ingin suaminya berjibaku dengan para penculik. Tapi tidak ada pilihan lain selain kekerasan karena uang Mahajan sudah dibekukan oleh bank sehingga tidak akan cukup untuk membayar tebusan. Namun uang yang tersisa itu masih bisa digunakan untuk menyewa tentara bayaran paling brutal. Adegan pun berpindah ke Australia, di mana kita diperkenalkan dengan sosok Tyler Rake yang kekar seperti Thor. Dia adalah mantan pasukan khusus paling legendaris yang kini bekerja sebagai tentara bayarin. Akan tetapi, Tyler memiliki trauma yang sangat berat dalam hidupnya setelah ditinggal mati anak sematawayangnya. Sejak saat itu, dia menjadi sosok yang pendiam dan sering merenung sendirian. Di hari yang sama, Tyler kedatangan tamu tak diundang, yaitu wanita bernama Nick Khan. Dia adalah seorang broker pasar gelap yang sudah lama menjadi agen untuk Tyler. Kali ini, Nick menawarkan sebuah misi untuk menyelamatkan Ovi. Dan tanpa banyak berkata, Tyler langsung menerimanya. Nick pun memperingatkan kalau misi ini akan menjadi rumit. Terlebih lagi, orang yang menculik Ovi adalah Amir Asif, atau yang biasa dipanggil sudah jelas Samidi. Dia adalah gembong narkoboy saingan Mahajan. Namun Tyler tidak peduli karena dia sedang membutuhkan banyak cuan. And why would you? I need the money. Sebenarnya Tyler tidak terlalu butuh cuan. Dia mau menerima misi ini murni karena Ovi mengingatkan dia kepada mendiang anaknya. Lalu tanpa membuang banyak waktu, Tyler dan timnya segera terbang ke Bangladesh di mana Ovi disekap. Di sana, Nick telah menyiapkan semua perlengkapan. Dia juga merekrut seorang informan bernama Yaskan untuk menjelaskan semua rencananya. Pertama-tama, Tyler harus menyerahkan diri kepada anak buah Samidi sebagai perwakilan dari Mahajan, sehingga dia bisa mencari Ovi dari dalam. Setibanya di tempat penyekapan, anak buah Samidi yang bernama Arjun langsung menagih uang tebusan. Tyler pun ingin melihat Ovi terlebih dahulu. Setelahnya, anak buah Arjun menggiring Tyler ke bawah untuk mengambil uang tebusan. Namun tiba-tiba mereka tidak tahu kalau Nick sudah mengirim sniper handal bernama Gaetan untuk melancarkan rencananya. Kemudian Tyler diam-diam naik ke atas lalu menghabisi Arjun CS dengan sangat brutal, benar-benar brutal. Sementara itu, Gaetan membantunya untuk membunuh anak buah Samidi yang berada di luar.
Dan setelah berjibaku cukup lama, Tyler pun akhirnya mengakhiri pergelutan tanpa ampun sedikit pun. Dan ketika semuanya sudah dihabisi, Tyler tiba-tiba ditodong senjata oleh anak buah Samidi yang masih bocil. Karena tidak mau membunuh bocil, Tyler pun membujuknya untuk kabur dari tempat tersebut. Kemudian, Ovi pun diselamatkan. Di sisi lain, Samidi sedang bersantui di bawah langit senja sambil menyaksikan anak buahnya membunuh seorang bocil yang telah mencuri uangnya. Masih ada beberapa bocil yang harus dihukum, tapi salah satu dari mereka angkat bicara. Namanya adalah Farhad. Dia berusaha membela teman-temannya yang lain dan mengatakan kalau pencurinya adalah bocil yang baru saja dilempar dari atap gedung. Oleh karena itu, dia memohon kepada Samidi untuk mengampuni yang lainnya. Samidi pun terkesan dengan kecerdasan dan keberanian si Farhad. Tapi hukuman tetaplah hukuman. Dia tiba-tiba menyuruh Farhad untuk memotong jarinya sendiri. Waduh, gak bisa main PUBG dong kalau dipotong. Untungnya, dia diselamatkan oleh kedatangan Kolonel Gopal. Polisi korup itu datang untuk melaporkan Ovi yang berhasil diselamatkan. Mendengar laporan Gopal, Samidi pun langsung menyuruhnya untuk memblokir semua jalan sehingga Tyler dan Ovi tidak bisa keluar dari kota tersebut. Pada waktu yang sama, Tyler sudah sampai di titik penyelamatan. Dia akan pergi ke arah sungai lalu dijemput oleh dua rekannya, yaitu Jose dan Tiago. Selain Tyler, Nick dan yang lainnya juga berkomunikasi terus-menerus agar misi ini bisa berjalan dengan lancar. Gaetan juga sudah bersiaga untuk membantu Tyler di dalam hutan. Rencana mereka sejauh ini berjalan dengan baik, tapi uang bayaran untuk Tyler tidak kunjung ditransfer. Tidak hanya itu, Tiago dan Jose juga diserang oleh sosok misterius. Semua keanehan ini pun membuat Nick curiga. Dia menyuruh anak buahnya untuk menghentikan misi sementara waktu. Dia juga memberi instruksi kepada Gaetan untuk mengecek Tiago dan Jose di dalam kapal. Namun tiba-tiba situasi menjadi semakin rumit ketika polisi suruhan Samidi sudah sampai di tepi sungai. Mau tidak mau, Tyler harus bergerak lebih cepat terlebih karena rekan-rekannya sudah tewas. Nick pun memberi arahan kepada Tyler untuk membawa Ovi ke helikopter parakopter. Chopper's inbound. Tapi dia mendapatkan gangguan dari sosok misterius dan tak disangka-sangka orang itu adalah si Saju. Entah apa yang sedang dia rencanakan. Yang jelas Tyler tidak bisa mempercayainya. Dia pun segera melemparkan granat ke arah Saju kemudian berlari secepat mungkin. Alih-alih pergi dengan helikopter, Tyler memilih untuk kabur menggunakan mobil. Namun dia tidak tahu kalau semua jalan sudah diblokade oleh para polisi jamet. Di lain pihak, Ovi ingin pergi bersama Saju. Dia sangat yakin jika Saju akan datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, Tyler tidak bisa menyerahkan Ovi begitu saja. Selain belum mendapatkan bayaran, dia juga curiga kalau Saju sudah bekerja sama dengan Samidi. Lalu ketika sudah terpojok, Tyler memutuskan untuk menggiring para polisi ke dalam apartemen kumuh. Di sini, Tyler bisa bergerak secara diam-diam dan menghabisi mereka satu persatu tanpa palunya. Selepas membrutal, Tyler segera pergi mencari jalan keluarnya. Namun lagi-lagi dia dihadang oleh Saju.
Meskipun sempat berada di atas angin, tapi Tyler harus tumbang setelah ditabrak mobil oleh ibu-ibu yang lagi belajar nyetir. Sementara itu, Ovi berhasil ditangkap oleh para polisi jamet. Saju pun tidak tinggal diam. Dia segera bangkit dan langsung menembaki mereka semua. Di sini belum jelas Saju sebenarnya berpihak kepada siapa. Apakah dia pelin-pelan karena zodiaknya Libra? Coba tanya kepada rumput yang bergoyang. Singkatnya, Saju mampu mengalahkan para polisi dan tanpa membuang banyak waktu, dia membawa Ovi pulang ke rumahnya. Akan tetapi, dan yang menabraknya adalah Tyler. Dia pun langsung menyuruh Ovi masuk ke dalam truk untuk kebut-kebutan bersama polisi. Lalu di tengah jalan, Tyler dan Ovi melompat ke tepi untuk mengelabui mereka. Malam harinya, Samidi dan Gopal mengecek semua mayat yang tumbang di kota tersebut. Kemudian, Gopal menemukan Tyler di rekaman CCTV dan memberikan fotonya kepada Samidi. Di waktu yang sama, Tyler dan Ovi sedang bersembunyi di pabrik tahu Mang Oleh. Di tempat ini, Tyler mengobati lukanya sambil menunggu kabar dari Nick. Tak berselang lama, Nick pun menghubunginya. Wanita itu mengatakan bahwa dia telah dipermainkan oleh Saju. Dari awal, Saju memang tidak bekerja sama dengan Samidi. Dia justru menggunakan jasa Tyler agar tidak perlu repot-repot melawan musuh. Oleh karenanya, Tyler harus meninggalkan Ovi di tempat dan pergi menyelamatkan diri. Mahjong got us to do the heavy lifting and he doesn't want to pay. Tapi walau bagaimanapun, Tyler sudah berjanji akan menyelamatkannya sampai akhir. Selain itu, Ovi juga mengingatkannya kepada sosok anaknya. Di sisi lain, Saju yang masih hidup bersembunyi di sebuah motel kecil. Dia kemudian menghubungi Nesha dan anaknya. Saju berpesan agar Nesha membawa kabur uang Mahajan jika dirinya tidak berkabar selama 12 jam. अगर मैं तुम्हें 12 घंटे के अंदर अंदर फोन नहीं करता हूँ। हाँ लेकिन Ketika waktu menjelang subuh, Tyler diberi instruksi oleh Nick untuk pergi ke jembatan. Di sana, dia dan Ovi akan dijemput menggunakan helikopter. Tyler pun segera membajak sebuah mobil. Sayangnya, dia kedatangan tamu tak diundang. Tak disangka-sangka, orang yang menyerangnya adalah bocil kiriman Samidi. Mereka dipimpin oleh Farhat yang paling bongsor. Dia kini dipercaya oleh Samidi untuk memegang senjata berat. Karena mereka semua masih kecil, Tyler pun sedikit menurunkan kebrutalannya. Beberapa saat kemudian, ratusan polisi mengepung tempat tersebut. Tyler akhirnya menyembunyikan Ovi di dalam comberan. Dia lalu menelpon Nick dan memintanya untuk memanggil Gaspar yang merupakan rekan lamanya. Tyler sangat yakin Gaspar pasti bisa membantu karena pria itu pernah berhutang nyawa kepadanya. Sambil menunggu Gaspar, Tyler dan Ovi akhirnya saling berkenalan satu sama lain. Singkat cerita, Gaspar pun tiba di dekat lubang comberan dan berkat bantuannya, Tyler bisa membawa Ovi ke rumah aman. Di rumah itu, Gaspar menyuguhi sahabatnya dengan getuk dan teh botol sosro. Dia juga mengenang saat dirinya masih bertugas bersama Tyler. Setelah berbasa-basi, Gaspar pun pamit untuk menemui istrinya di rumah. I will be back. Di lain pihak, Farhat menemui Samidi sambil membawakan jarinya yang sudah dipotong. Dia memberikan itu sebagai bentuk penyesalan karena tidak bisa menangkap si Tyler. Samidi pun lagi-lagi terkesan dengan sifat bocil perindapan satu ini. Get a gift. Aru Shaktishaali. Pada waktu yang sama, Tyler dan Ovi sedang berbincang tentang masalah masing-masing. Ovi menceritakan ayahnya yang hanya memikirkan uang, sedangkan Tyler masih menyesal karena saat anaknya meninggal, dia tidak berada di sisinya. Kala itu, Tyler sedang bertugas di Afghanistan.
Tak berselang lama, Gaspar kembali ke rumah aman. Dia membawakan beras kencur kesukaan Tyler lalu kobam berjamaah. Namun setelahnya, Gaspar bersikap sangat aneh. Dia menyarankan kepada Tyler untuk membunuh Ovi. Ternyata dia telah ditawari $10 juta oleh si Samidi. Mendengar itu, Tyler pun sangat kecewa kepadanya. Hero on some goddamn suicide. I take care of the body, painless, and Gaspar sebenarnya berniat baik. Dia sangat ingin menolong sahabatnya agar tidak dibunuh oleh anak buah Samedi. Selain itu, Gaspar juga berteman dengan mafia tersebut dan dia tidak mau keluarganya berada dalam bahaya. Tapi Tyler memiliki prinsip yang tidak bisa dilanggar. Alhasil, mereka berdua pun saling baku hantam. Tyler yang sedang terluka pun cukup kewalahan, tapi untungnya Ovi membantu Tyler dengan menembak Gaspar. Setelah insiden tersebut, Tyler menghubungi Saju untuk mengajaknya bekerja sama. Keesokan harinya, mereka langsung bertemu di tempat yang aman. Di sini, Tyler memberikan beberapa senjata untuk Saju. Dia berencana untuk mengalihkan perhatian anak buah Samedi, sementara Saju akan membawa Ovi kembali ke India. He was gonna kill my family if I didn't get his son back. You get him to the other side. Lalu ketika sudah standby, Tyler memutuskan untuk menembaki para polisi jamet agar Saju dan Ovi bisa pergi ke perbatasan. Seatbelt. Akan tetapi, jalanan yang diblokade menjadi sangat macet. Mau tidak mau, mereka berdua pun harus berjalan kaki. Awalnya, mereka berhasil melewati pos pemeriksaan. Tapi ada satu polisi yang curiga. Saju pun menarik Ovi dengan cepat untuk menghindari polisi tersebut. Namun, mereka terpojok sebelum sampai di jembatan. Alhasil, Saju pun memutuskan untuk membrutal dan menghabisi para polisi. Dari kejauhan, Samedi memantau sepak terjang Saju, dan karena para polisi sudah tewas, dia pun kembali mengirim 2 unit untuk menghabisinya. Bersamaan dengan itu, Tyler masih berjibaku di tengah pasar karena masih banyak jamet yang berkeliaran. Di lain pihak, unit yang dikirim Samedi telah sampai di dekat jembatan. Saju pun menyuruh Ovi untuk bersembunyi di dalam bus kosong, sedangkan dirinya akan melumpuhkan musuh sebrutal mungkin. Beberapa saat kemudian, Nick datang membawa bala bantuan. Dia langsung bersiaga di dekat jembatan agar bisa membantu Tyler dan Saju. Bantuan dari Nick pun membuat Tyler lebih mudah saat hendak pergi ke jembatan. Singkat cerita, Tyler berhasil tiba di jembatan walaupun sudah tertembak berkali-kali. Di sisi lain, Saju masih berusaha membuka jalan untuk Ovi, padahal dia sudah mendapatkan banyak luka yang membuatnya sulit berdiri. Naasnya, kepala Saju ditembak oleh Gopal ketika dia hampir membantai semua polisi. Alhasil, Saju pun tewas di tempat. Selain menembak Saju, Gopal juga membunuh beberapa anggota Nick.
Nick pun segera bersembunyi dan mencari keberadaan Gopal. Dia tidak akan membiarkan polisi jamet itu membunuh si Tyler. Di waktu yang sama, Tyler sudah berada di tengah jembatan dan sebentar lagi sampai di perbatasan. Sayangnya, Gopal berhasil menebak Tyler di bagian perut. Melihat temannya terluka, Nick pun langsung membidik kepala Gopal, lalu gara-gara tembakan tadi, Tyler tidak bisa bangkit lagi. Apalagi Mjolnirnya ketinggalan di Asgard, jadi nggak bisa panggil petir deh. Maaf, beda film. Intinya, Tyler sudah kelelahan dan juga pasrah kepada nyawanya. Dia pun menyuruh Ovi untuk berlari sekencang mungkin ke arah helikopter dan menemui Yas. Dan untuk melindungi Ovi, Tyler rela bangkit lalu menghabisi semua anak buah Samidi. Namun naasnya, dia tertembak oleh Farhad yang muncul dari belakang. Dasar bocil perendapan. Sebelum kehilangan banyak darah, Tyler tiba-tiba teringat anaknya yang masih hidup. Lalu tubuhnya menjadi lemas dan akhirnya terjatuh ke dalam sungai. Walaupun sedih, Nick dan timnya tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya, dia meninggalkan Tyler dan membawa Ovi kembali ke rumahnya. 8 bulan kemudian, Ovi kembali bersekolah seperti biasanya. Sedangkan Samidi harus menjumpai takdir karena Nick datang untuk mencabut nyawanya saat dia sedang pipis. Di akhir film, Ovi yang sedang berenang tiba-tiba melihat sosok Tyler yang mendekatinya dari kejauhan. Lalu, film pun tamat dengan sangat epik. Film ini mengajarkan kita untuk setia kepada prinsip masing-masing. Hidup itu harus memiliki prinsip agar kita tidak menjadi jiwa-jiwa yang tersesat seperti para jamet yang kena tipu calo tiket Coldplay. Nah, kalau dari IMDb-nya, film berjudul Extraction ini mendapatkan rating 6,7/10 dari 215.000 per review. Menurut saya, ini bisa dikasih 7,5/10. Bagaimana menurut kalian Sobat Nobar? Kalau kalian punya pendapat, silahkan berkomentar pada video ini.